Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Prasetyo. Saya dari program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi Mojosari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proses pembuatan data warehouse beserta visualisasi data. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah data warehouse. Kemudian apa itu data warehouse? Data warehouse adalah data storage yang mencakup aktivitas transaksi dan aktivitas masa lalu. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis tren dan pola, membantu pengambilan keputusan, memprediksi kebutuhan masa depan, serta mengevaluasi kinerja sebelumnya. Hal yang pertama yang kita lakukan dalam pembuatan data warehouse adalah mencari sumber data. Pada kesempatan ini saya menggunakan sumber data database. Kemudian untuk diagram database operasional atau sumber datanya adalah seperti ini. Setelah mendapatkan sumber data, yang kita lakukan adalah melakukan ETL atau extract transform load. Extract mengambil sumber data dari berbagai sumber, misalkan database, Excel, dan sumber data lain. Transformasi data yang telah kita ambil tadi, kita jadikan menjadi format yang sama. Kemudian load memasukkan data dalam database data warehouse. Proses ETL ini kita menggunakan aplikasi Pentaho. Kemudian diagram database data warehouse nanti seperti ini yang nantinya akan kita gunakan. Kemudian adalah proses ETL dimensi produk pada aplikasi Pentaho. Nantinya desainnya seperti ini, kemudian kita setting. Sama halnya dengan proses ETL dimensi cabang, proses ETL dimensi waktu, proses ETL tabel fakta penjualan. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan visualisasi data. Pada proses visualisasi data ini, kita menyajikan sebuah data warehouse ke dalam bentuk grafik atau diagram yang gunanya untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan pengambilan sebuah keputusan. Pada visualisasi data ini, kita menggunakan aplikasi Docker, kemudian silakan diinstal Apache Superset. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan data warehouse seperti apa, dapat mengikuti video berikut ini. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hal yang pertama kita lakukan adalah mencari sebuah sumber data. Di sini saya mendapat sumber data dari sini. Ini silahkan di-download. Yang ini silahkan di-download. Pada kesempatan kali ini saya sudah download ini. Nanti filenya adalah berupa zip. Setelah itu silahkan diekstrak. Kemudian ini adalah sebuah file dengan format SQL. Kemudian silahkan membuat database. Di sini saya menggunakan MySQL. Nah, di sini silahkan membuat database. Misalkan di sini saya kasih nama data operasional. Kemudian kita create. Setelah itu kita tambah lagi satu database untuk menyimpan data ke dalam data warehouse-nya. Misalkan ini kita kasih nama data warehouse. Kemudian create. Untuk data operasional, silahkan import file yang kita download tadi. Ini silahkan kita open, kemudian diimport. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses ini nanti selesai, kita akan membuat username dan password di setiap database ini, data operasional dan juga data warehouse. Itu nanti akan kita gunakan pada saat membuka aplikasi Pentaho, yaitu kita membuat koneksi. Di situ nanti kita akan masukkan username dan password koneksi dengan database operasional dan juga dengan database data warehouse untuk
keperluan ETL. Ini sudah selesai. Dan selanjutnya adalah membuat akun user account. Silahkan add user account. Ini misalkan kasih operasional. Kemudian ini lokal. Silahkan dimasukkan passwordnya. Kemudian silahkan go. Setelah itu pilih database. Di sini kita pilih data operasional. Kemudian go. Setelah itu silahkan dicek all. Go. Nah, ini sudah berhasil. Kita keluar dulu. Coba kita login. Nah, ini sudah berhasil ya. Dan yang tampil pada user ini adalah data operasional saja. Kita keluar lagi. Kita akan membuat user untuk data warehouse-nya. Sama, silakan add account. Kemudian misalkan ini adalah data warehouse. Silakan dimasukkan password. Silakan ketik grow. Kemudian pilih database. Di sini kita pilih data warehouse, kemudian di go. Kemudian check all. Go. Nah, ini sudah selesai. Kita coba untuk login. Data warehouse 1, 2, 3. Oke. Nah, ini juga sudah berhasil kita buat. Ada data operasional data warehouse. Karena sudah kita buatkan user account, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan proses ETL pada dimensi produk sesuai yang saya jelaskan di awal. Silahkan dibuka aplikasi Pentaho-nya, silahkan file, new, kemudian transformasi. Di sini kita klik view. Pertama yang kita lakukan adalah membuat koneksi ke dalam database-nya. Silahkan pilih database connection, klik kanan, kemudian new. Silahkan beri nama koneksi name-nya. Di sini misalkan data operasional. Kemudian pilih MySQL. Ini isi localhost. Database name-nya adalah data operasional. Untuk username-nya adalah operasional. Silahkan dimasukkan passwordnya. Jangan lupa untuk dites terlebih dahulu. Nah, ini berarti sudah terkoneksi. Silahkan klik OK. Kemudian silahkan koneksikan dengan database data warehouse-nya. Silahkan pilih MySQL. Isi localhost. Untuk database name-nya berarti adalah data warehouse. Kemudian username-nya data warehouse. Silahkan dimasukkan passwordnya. Jangan lupa untuk dites. Nah, ini kemungkinan data. Nah, ini salah. Nah, harusnya seperti ini. Coba kita tes lagi. Nah,
berhasil, kemudian kita oke. Setelah kita membuat koneksi ke dalam data operasional juga data warehouse, hal selanjutnya adalah kita untuk membuat desainnya. Karena pada dimensi produk ini dapat dua tabel yang saling berhubung, maka kita buat dua tabel input. Nah, silakan tarik. Kemudian untuk tabel input silakan diklik, kemudian kasih nama, silakan saya kasih nama MS produk. Kemudian koneksinya kita arahkan ke data operasional karena kita mau mengambil dari data operasional. Kemudian klik get SQL selecting statement. Silahkan pilih tabel MS produk. Kemudian di OK. Pilih yes. Klik preview untuk memastikan bahwa ini sudah benar. Nah, ini sudah muncul, baru sudah benar, silahkan di close, kemudian OK. Kemudian untuk tabel yang kedua silahkan diklik. Kita kasih nama MS kategori. Untuk koneksinya sama, kita arahkan ke data operasional, kemudian get, kemudian pilih MS kategori, dan di OK. Pilih yes. Silakan di preview. Berhasil, kemudian kita close, kita OK. Untuk menghubungkan dua tabel ini silahkan cari stream lookup. Silahkan ditarik. Kemudian hubungkan MS produk dan juga MS kategori ke stream lookup-nya. Silakan step 6-nya dikasih misalkan produk kategori. Stream lookup-nya kita pilih MS kategori, kemudian untuk rekai lookup the values-nya silahkan pilih kolom yang saling berelasi kepada tabel produk kategori. Di sini yang saling berelasi adalah kode kategori. Silahkan dipilih kode kategori. Silahkan klik get lookup file. Nah, di sini muncul kode kategori dan nama kategori. Karena yang kita ingin tampil pada produk adalah nama kategori, maka silahkan pilih nama kategori saja. Untuk ini silahkan dihapus. Kemudian klik OK. Untuk selanjutnya adalah pada tabel dimensi produk ini ada primary key SK produk. Untuk menambahkan SK produk, di sini silahkan cari add sequence untuk menambahkan primary key-nya. Nah, ini silahkan tarik, silahkan hubungkan, kemudian klik. Untuk step name-nya silahkan dikasih SK produk. Untuk name of file ini juga sama. Ini adalah untuk start at value-nya, nanti dimulai dari angka 1, kemudian tambah 1, maksimumnya ini, kemudian di OK saja. Setelah ini silahkan
pilih select values, kita atur kolomnya, ini menggunakan ini, silakan dihubungkan, silakan diklik, misalkan step name-nya kita kasih nama pilih kolom, kemudian ini, kemudian yang ingin kita tampilkan pada data warehouse-nya apa, kita lihat di, nah ini adalah ada SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk. Ini kita pilih tadi SK produk, kemudian kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk. Nah, untuk ini silahkan dihapus saja. Kemudian silahkan klik OK. Nah, sudah. Setelah itu kita cari tabel output. Kemudian tarik, silahkan diklik. Step name-nya misalkan kita kasih nama dim produk. Untuk connection-nya kita pilih data warehouse karena untuk data ini akan kita masukkan ke dalam database data warehouse-nya. Kemudian untuk targetnya kita kasih nama dim produk. Silahkan ini juga diklik, kemudian silahkan klik SQL, kemudian execute, OK, close, kemudian di OK. Setelah ini silahkan di save terlebih dahulu. Tekan kita kasih nama ETL dim produk. Save. Setelah ini silahkan kita run dan kita siapkan untuk silahkan login ke data warehouse-nya. Ketika kita run, jika berhasil, maka untuk tabel dim produknya akan secara otomatis tampil pada database dan warehouse ini. Seperti itu. Akan di run. Nah, ini sudah tampil. Bahwa untuk proses ETL dim produknya sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya adalah melakukan ETL pada dimensi cabang. Untuk caranya adalah seperti tadi, file, new, kemudian transformation. Silakan teman-teman buat koneksi database lebih dahulu. Silahkan klik new, kemudian connection name, data operasional. Silakan di sini silakan pilih MySQL. Untuk hostname-nya localhost
database name-nya adalah data operasional. Akan dimau username-nya, akan dimasukkan password-nya. Silahkan dites terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil ini, kita oke. Kita tambah lagi untuk kita koneksikan ke dalam database data warehouse-nya. Localhost, database name adalah data warehouse, berikan username, kemudian passwordnya. Silahkan dites. Baik, ini sudah berhasil, kita oke. Ini adalah koneksi ke data operasional, kemudian database-nya sudah berhasil dibuat, kemudian klik desain. Pada dimensi cabang, kita lihat pada database operasional di dimensi DMS cabang, ini terdapat kode kota, kemudian di kode kota ada kode provinsi. Jadi ini adalah ada 3 tabel yang saling berhubungan. Jadi pada aplikasi ini kita membuat tabel input sebanyak 3. Silakan untuk tabel input yang pertama kita klik, silakan dikasih nama MS cabang. Untuk koneksinya kita arahkan ke data operasional, kemudian get SQL. Silakan pilih tabelnya. Ini adalah MS cabang, kemudian di OK. Yes. Silakan di preview untuk memastikan. Nah, ini sudah di close, di OK. Kemudian ini juga, ini kita kasih nama MS kota. Koneksikan ke dalam data operasional, kemudian get SQL, pilih tabel MS kota. Oke. Yes. Silahkan di preview. Baik. Setelah di close kemudian di OK. Ini silahkan MS provinsi. Ini kita arahkan ke dalam database operasional sama, kemudian di get SQL, kemudian pilih MS provinsi. Kemudian di OK. Yes. Silahkan di preview lagi. Baik, sudah berhasil. Sudah di OK. Untuk menghubungkan 3 tabel ini, MS cabang, MS kota, dan MS provinsi, silakan kita membutuhkan 2 stream lookup. Ini nanti untuk menghubungkan MS cabang dengan MS kota, kemudian ini nanti untuk menghubungkan antara ini dengan MS provinsi. Silakan untuk MS cabang dan MS kotanya dihubungkan ke sini. Silahkan diklik. Ini kita kasih nama cabang kota.
Ini kita arahkan ke MS kota. Kemudian untuk the key to look up the values-nya, silahkan pilih tabel yang saling berrelasi antara cabang dengan kota. Di sini kita pilih kode kota. Kemudian silahkan di get lookup file. Nah, di sini nama kota dan kode provinsi. Untuk kode kotanya silahkan ini dihapus. Kemudian nah, setelah itu silahkan hubungkan cabang kota ke dalam stream lookup yang kedua, begitu juga dengan MS provinsi. Nah, ini kita kasih nama cabang kota provinsi. Nah, ini akan menghubungkan ke 3 tabel ini. Ini kita arahkan ke MS provinsi. Untuk stream lookup-nya, key-nya ini kita yang saling berrelasi adalah kode provinsi. Ini kode provinsi, kemudian di get lookup file. Untuk ini kita pilih nama provinsi. Kemudian di OK. Selanjutnya adalah karena pada tabel dimensi cabang ini ada SK belum ada SK cabang, maka kita harus menambahkan terlebih dahulu karena pada dimensi cabang ini terdapat primary key SK cabang, seperti itu. Baik, ini kita tambah SK cabang. Kita cari add square. Ini silakan dihubungkan. Baik, ini silakan diklik. Ini silahkan dikasih nama SK cabang. Value name-nya juga sama, SK cabang. Kemudian silahkan di OK. Setelah itu kita tambahkan select values. Silahkan dihubungkan. Boleh diklik. Silahkan ini seperti tadi kita kasih nama pilih kolom. Kemudian get file to select. Nah, ini adalah tabel-tabel yang akan kita tampilkan pada data warehouse. Kita bisa lihat di sini. Ada SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, nama cabang. SK cabang. Kita pilih SK cabang. Kemudian kode provinsi. Nama provinsi. Kode cabang. Kemudian nama cabang. Untuk nama provinsi dan SK cabang ini kita hapus saja. Baik, coba kita lihat apakah sudah benar. Baik, cabang sudah.
Sudah, silahkan diklik OK. Setelah itu kita tambahkan tabel output. Silahkan dihubungkan ke dalam tabel output. Baik, oke. Silahkan, ini step name-nya adalah dim cabang. Kemudian koneksikan ke dalam database data warehouse. Kemudian target tabelnya silahkan diisi dim cabang. Dim cabang. Jangan lupa ini dicentang. Kemudian klik SEL, kemudian execute. Kemudian OK. Di close. Kemudian di OK. Silahkan bisa dibuka untuk ini, bisa langsung login pakai username database-nya, atau kalau di sini saya buka di root saja. Silahkan di run, ini di run. Jika berhasil, nanti untuk tabelnya akan tampil. Ini kita save terlebih dahulu, ETL dim cabang. Kemudian save. Nah, ini sudah hijau semuanya. Coba di sini kita refresh. Nah, baik, ini dim cabangnya sudah masuk, jadi sudah berhasil melakukan ETL pada dimensi cabang. Baik, untuk selanjutnya adalah melakukan pembuatan tabel dimensi waktu. Caranya adalah seperti tadi, klik file, kemudian new, kemudian pilih transformasi, kemudian pilih views. Pada dimensi waktu ini, kita cukup mengkoneksikan ke dalam data warehouse-nya saja. Silahkan klik database connection, kemudian klik new. Silahkan ini kita kasih nama data warehouse. Kemudian pilih MySQL, kemudian localhost. Untuk database namanya adalah data warehouse. Silakan masukkan username-nya. Kemudian passwordnya silakan dites. Sudah berhasil. Kemudian kita OK. Kemudian klik desain. Setelah itu silahkan mencari generate row. Generate rows. Nah, ini silahkan diklik. Kemudian untuk stem name-nya silahkan dikasih tanggal awal. Kemudian untuk limitnya kita kasih 10.000. Kemudian untuk ini kita kasih nama tanggal awal, kemudian tipenya adalah date karena waktu. Kemudian untuk formatnya kita pilihnya ini. Kemudian untuk value-nya sebagai contoh 2000/01. Kemudian klik OK.
Selanjutnya adalah kita pilih add sequence. Diklik ini, kita kasih nama hari selanjutnya. Untuk versinya juga sama, hari selanjutnya. Kemudian di OK. Kemudian kita cari kalkulator. Silakan hubungkan. Nah, ini untuk step name-nya kita kasih nama hitung hari. Hitung hari. Data plus date B, cari tabel ini, kemudian OK. Ini kita pilih tanggal awal. Untuk V-nya adalah hari selanjutnya. Untuk tipe filenya adalah date. Remove N. Ini. Kemudian ini adalah tahun. Year. Pilih ini. Kemudian OK. Ini adalah tanggal. Kemudian untuk value tipenya adalah integer. Ini N. Selanjutnya adalah quarter. Nanti quarter ini OK. Kemudian file A-nya kita kasih tanggal. Tipenya adalah integer. Ini adalah N.
kemudian quarter. Kita pilih set. Oke, kemudian untuk integer, kemudian remove-nya kasih n. Quarter count-nya ini string, teman-teman. String. Kemudian selanjutnya ada quarter. A plus B. Quarter count. Quarter int. Kita pilih string, kemudian untuk remove-nya kita pilih n. Selanjutnya adalah bulan. Untuk calculation-nya month. Kemudian oke. Ini tanggal. Integer. N. Terakhir adalah hari. Day. Day of month. Ini kita pilih di oke. Kemudian ini adalah integer. N. Kemudian di oke. Selanjutnya adalah karena untuk bulan kita ingin menampilkan nama bulannya bukan angka, maka kita pilih data grid ini. Nama bulan, ini bulan, kemudian nama bulan, tipenya adalah integer, nama bulannya string, kemudian silahkan ke data. Untuk ini silahkan diisi 1 Januari,
Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Setelah itu silakan pilih stream lookup. Silakan ini dihubungkan ke dalam stream lookup. Kita beri nama generate bulan. Untuk lookupnya kita arahkan ke nama bulan. Filenya adalah bulan. Untuk lookup filenya adalah bulan. Maka tiket lookup nama bulan. Silahkan di OK, di file ini dan dihubungkan. Terus skripnya adalah var SK waktu sama dengan tahun dikali 10.000. Kemudian ditambah bulan kali 100. Ditambah hari. Titik koma. Akan isi SK waktu. Tipenya date integer. Dan oke. Kita kasih nama SK waktu. Selanjutnya adalah select values.
akan diklik. Ini kita kasih data apa ya? Atau kolom. Pilih kolom saja. Pilih kolom. Kemudian untuk di dim waktu, ini ada SK waktu, tanggal hari, SK waktu, tanggal hari, SK waktu, kemudian tanggal, kemudian hari, kuartal, bulan, tahun, kuartal, bulan, tahun. Ini silahkan dihapus. Tadi oke. Selanjutnya adalah tabel output. Silakan dihubungkan, kemudian main output. Silakan dikasih nama di waktu. Koneksinya ke data warehouse. Kemudian untuk target tabelnya di waktu. Sentang kemudian SK. Oke. Oke. Coba kita nih ya, sudah masuk ini dim waktu, sudah berhasil. Coba kita arah. ETA dim waktu. Nah, ini ada kesalahan pada hitung hari. Coba kita cek ini kenapa. Ada yang salah. Hari ini enggak. Coba kita kita arah lagi. Bismillah. Yes. Sekarang di SK waktunya ada kesalahan. Baik, ini sudah selesai, sudah berhasil. Sepertinya sudah berhasil ini. Nah, sudah berhasil. Kita refresh. Kita klik dim waktu. Baik, sudah berhasil. Baik, untuk selanjutnya adalah melakukan ETL pada pada fakta penjualan. Caranya adalah dengan klik value, kemudian transformation, kemudian kita
pergi ke view, kemudian buat koneksi ke dalam database-nya. Ini kita koneksikan ke data operasional. Kemudian pilih MySQL. Kemudian kita kasih localhost. Untuk database name-nya adalah data operasional. Entitas hasil. Oke. Lagi ke dalam data warehouse-nya. Data warehouse. Kemudian pilih MySQL. Ini kita isi localhost. Kemudian untuk database name-nya adalah data warehouse. Ini adalah data warehouse. Coba dites. Oke. Kemudian kita pergi ke design. Untuk dalam pembuatan penjualan ini kita buat tabel input untuk mengambil data dari tabel operasional, yaitu tabel transaksi. Kita pilih satu tabel input, tabel input. Ini untuk step name-nya kita kasih nama TF transaksi. Ini kita pilih dari data operasional, kemudian get. Silahkan pilih tabel transaksi, ini penjualan ini, kemudian oke. Yes, silahkan di preview untuk memastikan. Baik, ini mungkin di oke saja. Selanjutnya, karena kita tadi sudah membuat ETL tim produk, tim cabang, dan tim waktu, kita ambil SK setiap tim produk, tim cabang, tim waktu. Jadi kita butuhkan di sini adalah 3 lagi tabel input. 1, 2, 3. Kemudian ini kita setting, silakan ini adalah dimensi produk, tim produk, tim produk. Koneksinya adalah data warehouse, kemudian kita get, kita pilih tabelnya adalah tim produk, kemudian di oke. Yes, silakan di preview, kemudian oke untuk memastikan. Ini kita close, kita oke. Ini juga kita kasih nama tim cabang. Koneksinya kita data warehouse, kemudian get SQL, kita pilih tim cabang. Oke. Yes, kita preview, kita close, kemudian oke. Untuk tabel input 3 juga sama, ini tim waktu, data warehouse, SQL, kita pilih tim waktu, kemudian oke. Yes, silahkan di preview, kita close, oke. Tambah lagi tabel input untuk harga harian.
diklik ini. Ini kita kasih nama MS harga harian. Kita arahkan ke data operasional. Silahkan di-get, kemudian pilih ini MS harga harian, kemudian di OK, yes, silahkan preview, kemudian OK. Nah ini, kemudian OK. Setelah itu kita tambahkan stream lookup 1, 2, 3, 4. Ini silahkan untuk tabel transaksi. Jadi untuk selanjutnya adalah kita hubungkan TR transaksi ke stream lookup, kemudian tim produknya juga kita hubungkan, kemudian ini step 6-nya adalah mengambil SK cabang. SK cabang ini dibalik teman-teman semuanya, ini kita delete dulu. Kita delete ini kebalik, harusnya ini adalah cabang dulu kemudian baru tim produk. Nah ini silahkan kita hubungkan, ini step 6-nya adalah kita kasih mengambil SK cabang. Lookupnya pilih tim cabang, kemudian fieldnya kita pilih kode cabang, ini juga kode cabang, kemudian di get kita pilih SK cabang saja. Kemudian di OK. Selanjutnya adalah ini kita hubungkan lagi. Ini mengambil SK produk ini untuk lookup stepnya kita pilih kode produk, kemudian kita get, kita ambil SK produknya saja. Dan di OK, kemudian kita hubungkan lagi. Mengambil X waktu, SK waktu. Ini kita arahkan ke tim waktu. Kemudian untuk tanggal transaksi
dan ini adalah tanggal. Silakan di get, kemudian kita pilih SK waktu. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita hubungkan ke sini. Ini aplikasi hariannya juga kita hubungkan. Harga. Berlaku. Cabang. Ini kita pilih MS harian. Untuk filenya kode cabang, kemudian ini kode cabang, kemudian kode produk, ini kode produk, dan terakhir adalah tanggal transaksi, kemudian ini tanggal berlaku, kemudian di get. Kemudian di sini kita pilih harga berlaku cabang saja. Oke, ini sudah. Kemudian kita oke. Untuk mendapatkan total harga, kita memanfaatkan kalkulator. Jadi kita pilih kalkulator. Kita taruh sini. Kita hubungkan. Kita klik. Kemudian kita kasih total harga. Kalkulasinya adalah A tambah A kali B ini. Kemudian kita oke. Ini adalah harga berlaku cabang. Harga berlaku cabang di B adalah jumlah pembelian. Kemudian klik OK. Setelah itu kita pilih atur kolom, select values. Pilih kolom. Get field. Nah, ini kita lihat di sini. Di fak penjualan ini ada SK waktu, SK cabang, SK produk. SK waktu, SK cabang, SK waktu dulu, kemudian SK cabang, kemudian SK produk, jumlah pembelian dan total harga. Jumlah pembelian, kemudian total harga. Total harga mana ini? Untuk ini kita hapus saja.
kemudian silakan oke. Kemudian silakan pilih tabel output. Namanya adalah penjualan. Ini kita akan data warehouse, kemudian ini juga bagian adalah fak penjualan, ini harus table, kemudian kita klik SEL, kemudian execute. Setelah itu kita klik OK, terus kemudian OK. Setelah itu kita run, coba kita run, semoga berhasil. Kita save. Ini sudah hijau semuanya. Baik, ini sudah berhasil. Mari kita coba di database-nya, kita lihat. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul. Sudah fak penjualan di sini. Nah, ini. Baik, karena untuk data baliknya sudah selesai, yang harus kita lakukan adalah pada setiap dimensi ini kita atur primer key-nya karena belum ada primer key-nya. Untuk SK cabang ini kita primer key, dim produk juga. Kita primary key. Kemudian untuk dim waktu juga, SK waktu kita primary key. Kemudian untuk fak penjualan, di sini untuk SK waktu untuk 3 ini silahkan diindeks. Tujuannya adalah ketika karena datanya ini banyak, jadi nanti kita pada saat melakukan proses pencarian itu menjadi lebih cepat. Ini kita indeks. Ini juga kita indeks. Kemudian kita kita hubungkan, kita foreign key. Caranya adalah create ini. Silakan ini adalah dim produk. SK dim produk kita pilih, kemudian kita foreign key ke ini adalah SK waktu. Jadi kita arahkan ke fak penjualan SK waktu. Kemudian ini kita pilih cascade. Ini juga cascade, kemudian OK. Selanjutnya sama, dim cabang, SK cabang, dan gerakan ke SK cabang, cascade, cascade, oke.
Kemudian terakhir adalah dim produknya. Baik untuk proses memasukkan data atau ETL ke dalam data warehouse yang sudah selesai, selanjutnya kita nanti akan melakukan proses visualisasi data. Baik untuk selanjutnya adalah melakukan visualisasi data. Pada proses visualisasi data ini saya sudah menyiapkan untuk query-nya, kemudian desainnya. Ini adalah query, sebelumnya saya sudah membuat. Ini query-nya saya salin. Ini ada 11 query yang nantinya akan kita tampilkan pada dashboard data warehouse atau visualisasi datanya. Kemudian untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Pada dashboard nanti akan tampil jumlah produk, jumlah cabang, jumlah provinsi, jumlah kategori, jumlah penjualan per bulan, omset penjualan per bulan ini di seluruh provinsi. Kemudian jumlah cabang di setiap provinsi, jumlah penjualan per provinsi, jumlah penjualan per cabang di setiap provinsi, kemudian omset penjualan per provinsi, dan yang terakhir adalah omset penjualan per cabang di setiap provinsi. Untuk melakukan proses pembuatan ini, silahkan dibuka aplikasi Docker-nya, kemudian teman-teman silahkan run. Karena di sini saya sudah run, ini saya buka di Google Chrome. Ini silahkan login menggunakan akun username dan password yang sudah dibuat. Silahkan login. Untuk selanjutnya adalah silahkan klik setting, kemudian kita membuat database connection-nya. Silahkan tambah database connection. Klik database ini, silahkan pilih MySQL karena saya di sini menggunakan MySQL. Kemudian silahkan hostnya diisi dengan host Docker internal. Ini nanti untuk menghubungkan ke data warehouse-nya. Kemudian portnya silahkan diisi dengan sesuaikan dengan SAM-nya, port MySQL-nya. Di sini saya menggunakan 3306. Silahkan diisi 3306. Kemudian untuk database name-nya, di sini database saya adalah data warehouse. Silahkan dimasukkan username dan password database data warehouse-nya. Di sini username saya adalah data warehouse. Kemudian silahkan di input passwordnya. Kemudian untuk display name-nya, di sini saya kasih misalkan visualisasi data. Kemudian silahkan klik connect. Kemudian klik finish. Nah, ini sudah berhasil. Silahkan klik dashboard, kemudian tambah dashboard. Ini silahkan di save. Dan di sini kita kasih nama visualisasi data. Silahkan di save. Silahkan untuk memulai, silahkan pergi ke SQL, kemudian ke SQLite. Kemudian untuk database-nya silahkan diarahkan ke ini visualisasi data karena di namanya dengan nama visualisasi data. Kemudian untuk skemanya silahkan arahkan ke data warehouse. Ini silahkan diarahkan ke tim cabang terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita buat adalah menampilkan
total produk, jumlah produk. Silahkan kualitasnya dimasukkan di sini. Select from tim produk ini harusnya. Kemudian silahkan di run. Kemudian silahkan ini save dataset. Ini kita kasih nama VS jumlah produk. Kemudian save. Silahkan ini diklik chart plus ini kita arahkan ke VS jumlah produk. Kemudian pilih big data, kemudian create. Nah, di sini silahkan di create untuk metriknya. Silahkan ini diarahkan ke kode produk. Kemudian silahkan di save. Ini misalkan kita ganti jumlah produk. Ini silahkan dikasih nama jumlah produk. Kemudian silahkan create chart. Ini ternyata ini tadi harus kita ini on harusnya. Ini sudah berhasil, silahkan di save. Kita arahkan ke dashboardnya kita tadi. Silahkan ini kita kasih nama jumlah produk. Silahkan ini diarahkan ke visualisasi data, kemudian save to dashboard. Nah, ini silahkan disesuaikan. Segini, silahkan di save. Silahkan pergi lagi ke SCR Lab untuk selanjutnya. Untuk mengetahui jumlah cabangnya, akan di run, kemudian save. Ini kita akan kasih nama visualisasi data jumlah cabang. Akan di save and export, kemudian ternyata kita tambah. Kemudian kita arahkan ke VS jumlah cabang. Kita pilih yang big number, create. Ini silahkan dipilih kode cabang. Kemudian ini silahkan dipilih count, save. Ini kasih nama jumlah cabang. Kemudian silahkan di create. Nah, ini ada 5 itu cabang. Akan di save. Kita kasih nama jumlah cabang. Kemudian diarahkan ke visualisasi data. Save. Ini silahkan disesuaikan.
Selanjutnya adalah kita tampilkan jumlah provinsi. Ini silakan kita filenya kita salin saja ini. Kita tampilkan nama provinsi dari dim cabang. Ini silahkan di save datasetnya. Kita kasih nama VS jumlah cabang. Lagi di save. Klik card plus kita arahkan ke VS harusnya jumlah provinsi. Kita coba ini, silahkan pilih kode provinsi, kemudian di count, silahkan di set, kasih nama jumlah provinsi. Silahkan di create. Untuk ini silakan di count this, save dan update. Nah, ini ada 32 provinsi. Kemudian silakan di save, kasih nama jumlah provinsi. Kita arahkan ke visualisasi data, kemudian save, go. Kemudian diedit. Selanjutnya adalah kita tampilkan jumlah kategori. Kan di paste di sini, akan di run, kemudian di save, visualisasi data jumlah kategori. Nah, di save, kemudian di klik chartnya, silahkan ditambah. Ini kita arahkan ke kategori, kemudian pilih big data number, create new chart. Matriknya silahkan diisi kode kategori, kemudian silahkan di condish, save. Kita kasih nama jumlah kategori. Silahkan di create, silahkan di save. Jumlah kategori kita arahkan ke visualisasi data, save, go to. Ini tadi lupa tidak di save, jadinya kembali lagi, akan diedit.
silahkan disesuaikan teman-teman untuk ini. Jangan lupa untuk di save. Nah, selanjutnya adalah kita tampilkan untuk jumlah penjualan per bulan. Ini silahkan kita kopikan tadi. Silahkan di run, kemudian silahkan di save. Ini adalah visualisasi data jumlah penjualan per bulan. Silahkan di save. Kemudian cart, klik, kita arahkan ke VS jumlah penjualan per bulan, kemudian big number, grid. Silahkan untuk metrik ini dipilih bulan. Mohon maaf, itu silahkan dikerjakan, kemudian diarahkan ke VS penjualan. Kita pilih barcode karena akan kita tampilkan berupa diagram. Silahkan di create untuk silahkan bulan, save. Untuk metriknya silahkan ini dipilih jumlah penjualan, silahkan di sum, kemudian OK. Silahkan di klik cart. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan di custom. Untuk sumber ini silahkan dikasih nama bulan. Kemudian ini kita atur. Ini adalah bulan 1, bulan 2. Ini juga kita ganti. Ini jumlah penjualan. Kita save. Ini colornya biar saja. Kemudian untuk ini adaptive formattingnya silahkan kita pilih yang ini. Akan update card. Nah, di sini jika sudah seperti ini silahkan di save. Jumlah penjualan produk ini bulan. Kita arahkan ke visualisasi data, kemudian save to dashboard. Nah, seperti ini. Ini silahkan diatur, bukan ini panjangnya sesuai desain tadi saja. Begini, kemudian silahkan di save. Nah, untuk bulan 1 ini jumlah produk yang terjual ada 389.926 produk. Selanjutnya kita tampilkan omset penjualan per bulan. Ini silahkan dihapus. Kita kopikan dari query yang saya buat tadi. Silahkan di run, kemudian di save. Kita kasih nama VS omset per bulan. Silahkan di save. Silahkan cart, kemudian new cart. Ini silahkan diarahkan ke VS. Omset.
bulan, kemudian pilih bar card, new card. Ini silahkan diisi bulan. Kemudian untuk matriknya silahkan ini dipilih total penjualan, kemudian silahkan di sum, save. Kemudian ini untuk sembunyinya silahkan kasih bulan, kemudian ini 30. Kemudian untuk warna silahkan disesuaikan, silahkan kita kasih warna ini. Kemudian untuk adapting formatting kita pilih yang ini, kita create card. Nah, tampilnya nanti seperti ini. Silahkan ini sudah sesuai, silahkan ini di save. Kita kasih nama omset penjualan per bulan. Ini silahkan diarahkan ke visualisasi data, kemudian save, go to dashboard. Nah, ini sudah tampil. Silahkan diedit, kita taruh di sini. Tarik dan di save. Nah, seperti ini. Ini untuk bulan 1 omset penjualan adalah 5.330.196.750 rupiah. Terus selanjutnya adalah kita tampilkan jumlah cabang per provinsi. Ini untuk query-nya, silahkan saya copy. Kita akan taruh di sini, kemudian di run. Akan di save dataset. Di sini kita kasih nama US jumlah cabang per provinsi. Kemudian silakan di save. Card, kemudian plus card ini kita arahkan ke VS jumlah cabang per provinsi. Kita pilih bar card, kemudian new card. Silakan ini diisi nama provinsi. Untuk matriknya silahkan diarahkan ke jumlah cabang. Ini di sum. Setelah itu pergi ke custom. Ini silahkan dipilih, kasih nama provinsi. Ini kita kasih 30. Untuk warnanya kita buat mungkin kita kasih warna ini. Kemudian untuk adapting formatnya, untuk yang sumbu Z-nya ini. Kemudian silakan create card. Nah, ini sudah. Jangan lupa untuk ini diedit. Ini misalkan jumlah cabang. Silahkan di save, kemudian update. Sudah sesuai. Jadi ini di Bali ada sebanyak 4 cabang, di Banten 21, Jawa Timur ada 46, di Sumatera Utara ada 46. Akan di save. Kan kita kasih nama jumlah cabang per provinsi. Ini kita arahkan ke visualisasi data, kemudian save, go to dashboard. Nah, ini silahkan ini kita edit. Ini kita panjangkan saja.
seperti ini, kemudian save. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman semuanya. Seperti yang saya bilang tadi, Bali ada 4 cabang, Jawa Timur ini ada 46, Nusa Tenggara Timur 3 cabang gitu. Selanjutnya kita tampilkan untuk jumlah penjualan di setiap cabang. Jumlah penjualan per provinsi. Akan dirun. Akan di save. Nama VS jumlah penjualan per provinsi. Silakan card diklik, kemudian plus card. Ini kita arahkan ke VS jumlah penjualan per provinsi, kemudian pilih bar card, kemudian klik card. Ini silakan provinsi, pilih provinsi. Untuk matriknya silakan diarahkan ke jumlah penjualan, ini di sum, kemudian ini adalah jumlah penjualan. Kemudian ke custom, ini silahkan dikasih provinsi, versi 30. Untuk warnanya misalkan kita kasih ini, kita kasih ini, kemudian klik. Kemudian silakan di save. Kasih nama jumlah penjualan per provinsi. Kita arahkan ke visualisasi detail. Kemudian di save. Kita edit. Kita lebarkan. Akan di save. Nah, ini adalah jumlah penjualan produk per provinsi. Jadi untuk provinsi Bali itu 0, di Yogyakarta itu ada 1531, 531.000, ada 1.531.354 produk. Ini kita tambah produknya biar nggak bingung. Di save. Selanjutnya adalah jumlah penjualan produk per cabang di setiap provinsi. Silahkan pergi ke SQL Lab. Ini kita hapus query-nya, kita kopikan, silahkan di run, kemudian silahkan di save dataset, kemudian dikasih nama VS jumlah penjualan cabang
per provinsi, save. Kita kemudian plus card, kita arahkan ke VS penjualan. Ini kita card, kemudian klik new. Ini kita isi provinsi. Untuk metriknya ini kita arahkan ke jumlah penjualan, kemudian kita sum. Dimensi kita arahkan ke cabang, save. Setelah itu pergi ke custom, masih provinsi. Ini kita kasih jarak 30. Ini biar saja. Ini silahkan dipilih format yang ini, kemudian klik. Ini adalah penjualan di cabang per provinsi, di cabang di setiap provinsi. Sudah, silahkan di save. Kita kasih nama jumlah penjualan produk per cabang di setiap provinsi. Diarahkan ke visualisasi data, silahkan save and go to dashboard. Ini silahkan diedit. Kita di sini. Di save. Baik, ini jika kita sorot provinsi Bali ini di setiap cabang itu 0. Kemudian Banten juga sama, Bengkulu juga sama, Yogyakarta juga sama. Silakan ini Sulawesi Selatan. Ini Sulawesi Selatan, ini Sumatera, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Ini di cabang Makassar 1 itu ada penjualan sebanyak 1.531.616 produk. Untuk cabang lainnya 0. Baik, selanjutnya kita buat jumlah omset penjualan per provinsi. Silahkan pergi ke SER Lab, kita hapus, kita saling saya buat tadi. Ini saya buat supaya untuk mempersingkat waktu. Jadi ini sudah pasti bisa. Silahkan di run. Ini silahkan di save. Silahkan VS omset penjualan per provinsi. Silahkan di save. Pergi ke chart, close chart, kita klik VS omset, pilih bar chart, ini silahkan diisi provinsi. Untuk metriknya silahkan isi penjualan, silahkan di custom,
ini terus nama provinsi. Untuk warnanya kita ubah misalkan ini. Untuk formatnya pakai ini, akan diklik. Ini usah ini kata saja kita taruh sini. Nah, kalian taruh di sini 30. Oke. Baik, ini sudah. Ini kita kasih nama omset penjualan. Ini di save. Omset penjualan provinsi. Kita akan ke visualisasi data, kemudian save go to dashboard. Nah, ini silahkan diedit kemudian disesuaikan. Di save. Nah, ini adalah omset penjualan per provinsi. Untuk provinsi Bali adalah 0, Bengkulu 0. Kemudian untuk DKI Jakarta ini omsetnya adalah 21.511.599.950 rupiah. Terus selanjutnya adalah omset penjualan di cabang di setiap provinsi. Silahkan pergi ke SEL Lab, kemudian ini silahkan query-nya dibersihkan, kemudian kita kopikan ini, silahkan di copy, kemudian taruh di sini, silahkan di run. Kemudian silahkan di save datasetnya. Kemudian ini dikasih nama visualisasi data omset penjualan per cabang di setiap provinsi. Silahkan di save. Kemudian bagi ke cat, ini arahkan ke visualisasi data omset penjualan per cabang di setiap provinsi, kemudian pilih bar chart, klik ngecat, kemudian ini silahkan diisi provinsi, set metriknya ini kita pilih omset penjualan, kemudian bisa, kemudian untuk dimensinya silahkan dipilih cabang. Untuk customnya silahkan ini dikasih nama provinsi 30, kemudian formatnya silahkan dipilih ini. Untuk warnanya misalkan ini kita kasih naik saja, silahkan di create cardnya, kemudian ini sudah berhasil, silahkan di save. Ini adalah omset penjualan per cabang di setiap provinsi. Kemudian kita arahkan ke visualisasi data, kemudian save go to dashboard.
Nah, ini silahkan disesuaikan. Ini kita edit dashboard. Kita tarik di sini. Itu kita save. Nah, baik, ini untuk proses visualisasi datanya sudah berhasil. Kita buat semuanya. Untuk omset penjualan per cabang di setiap provinsi, ini provinsi Bali sama. Kemudian ini untuk ini juga 0, di Jambi ini 0. Tadi yang ada itu Jawa Timur. Jawa Timur. DKI Yogyakarta gitu kan. Nah, ini omset penjualannya. DKI Jakarta. Nah, ini Jakarta Pusat. Ini omset penjualannya adalah 21.511.599.950 rupiah. Untuk yang lainnya, untuk cabang lain ini 0. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.